dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Sri Risma dari NPM 231000134 dan rekan saya Dimas Pangestu dengan NPM 2311100195. Langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasi, mengukur, mengelompokkan, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan bermakna. Statistik merupakan cabangan dari ilmu matematika yang banyak membantu hidup manusia. Oleh karena itu sifatnya yang membantu hidup manusia maka statistik telah digunakan baik dalam perdagangan bisnis, pendidikan maupun pengambilan keputusan dalam dunia politik. Selanjutnya, macam-macam teknik analisis. Teknik analisis data tentunya memiliki berbagai macam. Berikut merupakan macam-macam teknik analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran umum mengenai kreatif data secara ringkas dan jelas. Selanjutnya, analisis inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari data sampel ke populasi yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah menguji hipotesis, membentuk ada tidaknya hubungan atau perbedaan antara variabel. Selanjutnya, analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk mengelola, menginterpretasi, dan menyimpulkan data dalam bentuk angka atau data yang dapat diukur secara matematis. Tujuan utama analisis kuantitatif adalah menguji hipotesis penelitian, menyajikan data secara objektif dan sistematik. Ciri-ciri analisis kualitatif. Data berbentuk angka atau bisa dikuantifikasikan. Digunakan teknik statistik, deskriptif, dan inferensiasi. Selanjutnya, analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk memahami makna, pengalaman, persepsi, atau fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan angka. Tujuan utama memahami makna di balik perilaku atau pengalaman manusia, menggali pendalaman terhadap satu fenomena sosial atau budaya. Ciri-ciri analisis kualitatif. Data berbentuk teks, audio atau video, catatan lapangan, wawancara, dan lain-lain. Bersifat subjektif dan interaktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Tujuan adalah untuk melihat apakah ketika satu variabel berubah, variabel lainnya juga ikut berubah, dan sejauh mana hubungan tersebut kuat atau lemah. Sedangkan analisis regressi digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel. Disebut variabel dependent atau D, berdasarkan nilai dari satu atau lebih variabel bebas independen atau F. Jadi korelasi. Yang pertama itu positif, jika suatu variabel naik, yang lain juga naik. Misal tinggi badan atau berat badan. Yang kedua negatif, jika suatu variabel naik, yang lain turun. Misalnya waktu bermain atau nilai ujian. Yang ketiga, tidak ada korelasi, tidak ada pola hubungan. Ini regresi linier sederhana, hanya satu variabel S.
Regensi linier berubahnya lebih dari satu variabel X. Analisis faktor. Analisis faktor adalah teknis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur atau pola hubungan di antara banyak variabel dan mengelompokkan dalam faktor-faktor bagi yang lebih sedikit jumlahnya, namun mewakili informasi penting dari data awal. Analisis cluster. Analisis cluster adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengelompokkan objek, responden, produk, wilayah atau ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Teknik pengelompokan data ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristik digunakan dalam segmentasi pasar. Analisis in-space. Analisis deret waktu adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari data yang dikumpulkan secara berurutan dalam waktu ke waktu, misalnya per jam, harian, bulanan, atau tahunan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi pola dan tren serta memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Digunakan untuk menganalisis data seperti data keuangan, cuaca, dan penjualan untuk melihat pola musiman dan jangka panjang. Penerapan teknik analisis data. Teknik analisis data diterapkan di berbagai bidang dalam bisnis. Analisis regensi digunakan untuk prediksi penjualan di bidang kesehatan. Analisis preferensial digunakan untuk mengetahui efektivitas obat. Dalam pendidikan, analisis deskripsi digunakan untuk menggambarkan performa akademik siswa. Penelitian sosial menggunakan analisis kualitatif untuk memahami perilaku masyarakat. Teknik analisis data adalah proses mengelola dan memfasilitasi peserta untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Penerapan analisis data sangat luas, tergantung pada bidang serta tujuan analisisnya. Berikut beberapa contoh penerapan analisis. Baik, jadi kesimpulannya adalah teknik analisis data adalah komponen penting dalam mengelola dan mengintegrasikan data. Berbagai teknik seperti analisis deskriptif, inferensial, kualitatif, kuantitatif, regresi, dan lainnya memiliki kegunaan masing-masing tergantung pada tujuan dan jenis data yang dianalisis. Teknik analisis data sangat beragam dan penggunaannya harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Analisis kualitatif cocok untuk data numeri dan kemudian hipotesis. Sedangkan analisis kualitatif lebih cocok untuk memahami makna di balik fenomena sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum